Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 Manajemen Strategik A2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, di sini kami akan membahas mengenai analisis SWOT dan analisis BCG dari perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Java Confit Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dik Maulana. Nomor BP 191053101. Perkenalkan, nama saya Zakia Lutfi Farhani dengan nomor BP 1910531043. Perkenalkan, nama saya Nabila Mukhlisa, BP 1910532015. Perkenalkan, nama saya Pujet Farah Fazrina, BP 1910532036. Perkenalkan, nama saya Wulan Azhara Fitka, nomor BP 1910532043. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk kepada analisis, yuk kita masuk kepada profil dari PT Java Confit Indonesia. PT Java Confit Indonesia Tbk atau JPFA merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terintegrasi di Indonesia yang berkembang dalam bidang agri-food. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 Januari 1971 oleh Handoyo Santosa. Pada awalnya, PT Java didirikan dengan nama PT Java Pelletizing Factory, yang kemudian berganti nama menjadi PT Java Confit Indonesia Tbk. PT Java Confit Indonesia mempunyai beberapa bidang usaha, di antaranya pembuatan pakan ternak, pengolahan unggas, pembibitan ayam, hingga budidaya yang dikhususkan pada sektor pertanian. PT Java beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi, antara lain divisi unggas, divisi daging, divisi aquacultur, dan beberapa divisi bisnis lainnya. Dalam divisi unggas, PT Java berperan sebagai salah satu produsen unggas terintegrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan, dan pengolahan ayam. Tiap tahunnya, divisi ini memberikan kontribusi keuangan sebesar 83% dari penjualan bersih perusahaan. Selanjutnya pada divisi daging, perusahaan beroperasi dalam 3 tahap produksi, yaitu pembibitan, perawatan, serta pengolahan sapi potong. Divisi ini beroperasi dengan merek Santori yang merupakan peternakan terbesar di Asia. Divisi ini terbagi atas 2 nama, yaitu PT Santosa Agrindo dan PT Austria Stockfeed. Sedangkan untuk divisi aquacultur, Java berkembang sebagai budidaya udang lokal yang tumbuh untuk komoditas ekspor. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut, maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu, dengan skala ekonomi, Java menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia. Hingga saat ini, Java terus menyebar melalui anak-anak perusahaannya serta jaringan produksi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Oke, kita masuk pada analisis SWOT, di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis faktor internal, yaitu strength kekuatan dan weakness kelemahan yang ada dalam PT Java. PT Java memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki yaitu yang pertama, perusahaan ini sudah lama didirikan, sehingga sudah dikenal dengan baik dan memiliki reputasi yang bagus. Yang kedua, perusahaan juga memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga distribusi lebih cepat dan jangkauan pasar lebih luas. Yang ketiga, sistem kerja yang diterapkan perusahaan yaitu berdasarkan manajemen kinerja. Sistem ini mengevaluasi setiap kinerja dan target-target yang ditetapkan sehingga potensi sumber daya bisa secara optimal. Yang keempat, perusahaan memiliki program-program pelatihan dan pengembangan sehingga kualitas sumber daya manusianya tinggi. Kemudian, produk yang dihasilkan beragam dan kualitasnya baik. Yang keenam, perusahaan memiliki sertifikat yang membuktikan produknya teruji dan aman. Kemudian, banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, dengan universitas untuk melakukan riset dan dengan supplier seperti petani ataupun produsen bahan baku pakan ternak. Yang ke-8, perusahaan memiliki sarana R&D pakan ternak terlengkap di Indonesia. Kemudian perusahaan juga punya peternakan sendiri dengan biosekuritas yang tinggi dan memenuhi standar internasional. Biosekuritas merupakan suatu sistem untuk mencegah penyakit baik klinis maupun subklinis, yang berarti sistem yang mengoptimalkan produksi unggas secara keseluruhan dan merupakan bagian untuk menyejahterakan hewan.
Yang terakhir, kekuatan yang dimiliki perusahaan yaitu perusahaan banyak melakukan program CSR yang akan meningkatkan citra positif di masyarakat. Selain memiliki kekuatan, PT Japfa juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahannya yang pertama yaitu perusahaan ini kurang melakukan iklan dan promosi terhadap produk-produknya yang beragam. Hanya 1 atau 2 produk yang dikenal masyarakat. Padahal PT Japfa memiliki beragam produk mulai dari pakan ternak, produk protein seperti ayam dan daging sapi, hingga makanan fast food. Bahkan sekarang mereka juga telah menghasilkan produk dari bidang perikanan, mulai dari pakan ikan hingga produk makanan dari ikan dan udang. Kemudian kelemahan yang berikutnya yaitu range harga produk termasuk kategori tinggi di pasaran dibanding produk dari perusahaan pesaing. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terdapat pada analisis eksternal, yakni opportunities atau peluang dan threat atau ancaman pada PT Japfa Comfit. Yang pertama yaitu opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan atau industri tempat perusahaan tersebut berada, sehingga jika opportunities atau peluang ini dimanfaatkan dengan baik, akan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Peluang yang pertama yaitu adanya perdagangan bebas yang dapat memperluas pemasaran dari PT Japfa Comfit di internasional. Lalu yang kedua, adanya dukungan-dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan usaha di bidang peternakan. Lalu yang ketiga, adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan jumlah populasi DOC sehingga tidak terjadi kelebihan supply. DOC ini adalah singkatan dari Day Old Chicken yang artinya ayam umur sehari yang dijual untuk dijadikan ayam potong. Lalu yang keempat yaitu adanya kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait penurunan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan perekonomian Indonesia. Kemudian ada threat atau ancaman. Threat atau ancaman adalah faktor negatif yang muncul dari lingkungan atau industri tempat perusahaan tersebut berada, yang mana jika threat atau ancaman ini tidak diatasi dengan baik, maka akan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Threat atau ancaman yang pertama yaitu penyebaran virus penyakit endemik seperti avian influenza, Newcastle disease, dan infeksi bronkitis. Ancaman yang kedua yaitu ketersediaan dan harga bahan baku pakan ternak. Ancaman yang ketiga yaitu risiko fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Risiko yang keempat yaitu perdagangan bebas tingkat regional dan internasional menyebabkan meningkatnya persaingan. Lalu ancaman yang kelima yaitu adanya perusahaan pesaing yang memiliki positioning yang kuat seperti PT Charoen Pokpan Indonesia dan PT Belfood Indonesia. Ancaman yang keenam yaitu tingkat konsumsi ayam dan telur ayam di Indonesia masih rendah. Ancaman yang ketujuh yaitu fluktuasi harga ayam yang sangat tinggi. Nah, setelah mengetahui dari strength, weakness, opportunities, dan threat dari PT Japfa itu sendiri, maka kami membuat strategi dengan menghubungkan antara strength, weakness, dengan opportunities, dan threat dari PT Japfa. Yang pertama yaitu strategi SO, yaitu membuat strategi dengan menghubungkan antara strength dengan opportunities dari PT Japfa. Yang pertama yaitu menambah pangsa pasar dan mencoba membuka cabang di pasaran internasional. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength nomor 1, strength nomor 7, dan opportunities nomor 1. Yang kedua yaitu memperluas sarana infrastruktur R&D melalui dukungan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan usaha peternakan terbaik di Indonesia. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan strength nomor 8 dengan opportunities nomor 2. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan feed additivers dan universitas terkemuka di dunia untuk memperluas pemasaran produk yang dihasilkan. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength nomor 7 dan opportunities nomor 1. Strategi SO yang terakhir yaitu mengoptimalkan performance management system untuk dapat mengontrol kebijakan pemerintah terkait pembatasan jumlah populasi DOC sehingga tidak terjadi kelebihan supply. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan strength nomor 3 dan opportunities nomor 3. Yang kedua yaitu strategi WO. Strategi WO adalah strategi yang dibuat dengan menghubungkan antara weakness dengan opportunities perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan periklanan serta pemasaran produk melalui teknologi komunikasi dengan bantuan serta dukungan pemerintah. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara weakness nomor 1 dengan opportunities nomor 2 dan nomor 4. Yang kedua yaitu mencari pemasok bahan baku yang dapat menekan range harga produk terhadap pesaing melalui dukungan pemerintah. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara weakness nomor 2 dengan opportunities nomor 2 dan nomor 4.
Nah, yang ketiga yaitu strategi ST. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength perusahaan dengan trait perusahaan. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas produk melalui sarana infrastruktur R&D untuk mencegah ancaman yang disebabkan penyebaran virus penyakit endemik. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength nomor 8 dengan trait nomor 1. Yang kedua yaitu lebih meningkatkan kualitas peternakan agar bisa bersaing di dunia internasional. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength nomor 9 dan opportunities nomor 3. Yang ketiga yaitu memperkuat positioning perusahaan melalui pengenalan produk yang beragam dan kualitas yang baik, serta memperluas CSR sebagai sarana untuk meningkatkan citra yang positif di tengah masyarakat. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara strength nomor 5, strength nomor 10 dengan trait nomor 4. Yang terakhir yaitu strategi WT. Strategi WT adalah strategi yang dibuat dengan menghubungkan antara weakness perusahaan dengan trait perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan periklanan dan pemasaran terhadap produk agar mampu menghadapi persaingan global. Hal ini merupakan hubungan antara weakness nomor 1 dengan trait nomor 4 dan trait nomor 5. Yang kedua, mencari pemasok bahan baku atau ayam untuk produk yang menggunakan bahan baku tersebut agar terhindar dari fluktuasi harga yang akan terjadi. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara weakness nomor 2 dan trait nomor 5. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui pengiklanan produk untuk memperkuat positioning perusahaan. Strategi ini dibuat dengan menghubungkan antara weakness nomor 2 dan trait nomor 4 perusahaan Japfa. Selanjutnya, kita masuk kepada analisis BCG atau analisis Boston Consulting Group pada PT Japfa Comfit Indonesia. Analisis BCG dalam penggunaannya akan membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan dan juga investasi. Nantinya, analisis ini akan disajikan melalui 4 kuadran, di mana kuadran pertama ada question marks, kuadran kedua ada stars, kuadran ketiga ada cash cow, dan kuadran keempat ada dogs. Analisis ini akan digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak lini produk dalam bisnisnya. Dan pada kasus PT Japfa Comfit Indonesia telah memiliki total 7 lini produk, di mana untuk lini produk pertama ada pakan ternak, kedua ada peternakan komersial, ketiga ada pembibitan ayam, keempat ada pengolahan hasil peternakan, kelima ada budidaya perairan, keenam ada perdagangan dan lain-lain, dan yang ketujuh ada peternakan sapi. Dan berikut analisis BCG pada PT Japfa. Pada kuadran 1 yaitu question marks untuk posisi perusahaan di pangsa pasar yang relatif rendah dan persaingan dalam industri yang tumbuh sangat pesat, di mana kebutuhan perusahaan atas kas tinggi dan juga pendapatan perusahaan atas kas rendah. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa produk PT Japfa Comfit Indonesia yang berada pada posisi kuadran 1 atau question marks adalah pembibitan ayam dan pengelolaan hasil ternak. Selanjutnya pada kuadran 2 yaitu stars untuk posisi perusahaan di pangsa pasar yang relatif tinggi, kemudian diikuti dengan tingkat pertumbuhan industri yang juga masih tinggi. Pada kuadran ini, perusahaan akan memiliki peluang jangka panjang terbaiknya untuk tetap bertumbuh dan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk dari PT Japfa Comfit Indonesia yang berada pada posisi kuadran 2 atau stars adalah pakan ternak dan peternakan komersial. Lalu pada kuadran 3 yaitu cash cows untuk posisi perusahaan di pangsa pasar yang masih relatif tinggi namun bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat, di mana pertumbuhan industri yang lambat akan menghasilkan pendapatan lebih dari yang dibutuhkan layaknya menjadi susu sapi perah. Lalu hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak perusahaan dari PT Japfa yang memproduksi berbagai macam produk olahan dari perseroan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa produk dari PT Japfa Comfit Indonesia yang berada pada posisi cash cows atau kuadran 3 adalah budidaya perairan dan perdagangan lain-lain. Dan yang terakhir pada kuadran keempat yaitu dogs untuk posisi perusahaan di pangsa pasar yang relatif rendah dan juga bersaing pada pasar pertumbuhan yang melambat atau tidak ada pasar sama sekali, di mana posisi internal dan eksternal melemah sehingga bisnis seringkali dilikuidasi, didivestasi, dan di-retrenchment. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa produk dari PT Japfa Comfit Indonesia yang berada pada posisi dogs atau kuadran 4 ini adalah peternakan sapi.
Selanjutnya kita masuk kepada matriks BCG dari PT Java Comfit Indonesia. Berikut merupakan matriks BCG yang datanya kami ambil dari laporan keuangan PT Java pada tahun 2020 dalam ribuan rupiah. Dapat kita lihat dari tabel yang pertama bahwa produk pakan ternak memiliki pendapatan sebesar 21 triliun dengan persen pendapatan sebesar 39% dan keuntungan 2,8 triliun. Untuk persen keuntungan yaitu 57% dan relatif market share itu 0,66. Untuk pertumbuhan pasar itu adalah positif 15 yang terletak pada kuadran 2 yaitu star. Selanjutnya yaitu peternakan komersial. Peternakan komersial memiliki pendapatan 15,6 triliun dengan persen pendapatan yaitu 30% dan memiliki keuntungan 1,3 triliun dengan persen keuntungan 26% dan memiliki relatif market share 0,63. Untuk pertumbuhan pasarnya yaitu positif 10 yang artinya berada pada kuadran stars. Kita lanjut kepada pembibitan ayam. Pembibitan ayam memiliki pendapatan 5,3 triliun dengan persen pendapatan yaitu 10%. Untuk keuntungannya yaitu 326 miliar dan persen keuntungannya yaitu 7%. Untuk relatif market share-nya yaitu 0,66 dengan tingkat pertumbuhan pasar yaitu positif 5 dan berada pada kuadran quotient marks. Yang keempat yaitu pengolahan hasil peternakan yang memiliki pendapatan sebesar 5 triliun dengan persen pendapatan 9%. Untuk keuntungannya yaitu 264 miliar dengan persen keuntungannya 5%. Untuk relatif market share-nya yaitu 0,40 dan pertumbuhan pasarnya yaitu pada positif 1 yang berada pada kuadran question marks. Selanjutnya kita masuk kepada budidaya perairan. Budidaya perairan itu memiliki pendapatan sebesar 3 miliar di mana persen pendapatannya yaitu 6% dengan keuntungan 253 miliar dengan persen keuntungannya 4%. Untuk relatif market share-nya yaitu 0,18 dengan pertumbuhan pasar minus 5 dan ini berada pada kuadran cash cow. Selanjutnya kita masuk kepada perdagangan dan lain-lain di mana memiliki pendapatan sebesar 2,4 triliun dengan persen pendapatan yaitu 4%. Untuk keuntungannya yaitu 194 miliar dengan persen keuntungan 3%. Untuk relatif market share-nya yaitu 0,10 dan memiliki pertumbuhan pasar yaitu minus 15 dan ini berada pada kuadran cash cow. Selanjutnya yaitu peternakan sapi. Peternakan sapi memiliki pendapatan 1,1 triliun dengan persen pendapatan yaitu 2%. Untuk keuntungannya yaitu negatif 105 miliar dengan persen keuntungan negatif 2. Nah, untuk relatif market share-nya yaitu 0,02 dengan pertumbuhan pasar yaitu negatif 10 yang berada pada kuadran DOX. Nah, sekian dulu nih penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.